Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naura Syifa dengan NPM 08. Di sini saya akan mempresentasikan eh, analisis konflik batin cerpen celakanya pohon warisan karya Septri Ledian Lanis. Saya di sini menggunakan tinjauan psikologi sastra. Baik, nah, di sini ada sinopsis cerpen celakanya pohon warisan karya Septri Ledian Lanis. Miun, seorang petani yang berusaha mempertahankan pohon warisan keluarganya. Pohon tersebut dianggap keramat dan menjadi sumber rezeki bagi keluarganya. Namun, desakan dari kepala desa dan warga kampung lainnya yang menginginkan pohon ditebang untuk kepentingan pembangunan membuat Miun berada dalam tekanan besar. Ya, konflik semakin memuncak ketika Miun mencoba berbagai cara untuk menyelamatkan pohon tersebut, mulai dari meminta bantuan LSM hingga melapor ke pihak berwajib. Namun semua usahanya sia-sia. Ancaman dan intimidasi terus-menerus ia terima hingga akhirnya pohon warisan itu musnah akibat sambaran petir. Miun merasa sekujur tubuhnya lunglai, pohon itu tumbang binasa. Sekarang sudah kuat, kual, kualatlah dirinya. Takdir buruk akan dimulai datang. Miun merasa tubuhnya lunglai. Ia merasa tak berdaya, terduduk di kubang tanah basah. Tak ia hiraukan, hujan ia rasakan semakin lebat. Miun merasa nelangsa. Miun histeris. Ia berteriak-teriak melonglong serupa serigala di tengah malam. Kepedihan hatinya, kemarahan ia limpahkan. Rupanya Miun bisa melihat istrinya lebih stres dari dirinya. Berikutnya ada unsur-unsur intrinsik. Unsur intrinsik yang pertama itu ada tema yang yaitu ada konflik antara tradisi dan modernisasi. Tema pada cerpen celakanya pohon warisan karya Lele yang manis adalah mengenai konflik antara tradisi dan modernitas. Konflik antara tradisi dan modernitas yang dimaksud adalah tradisi yang Miun terapkan untuk menjaga pohon warisan keluarganya di tengah tekanan dari masyarakat dan kepala desa untuk ditebang demi pembangunan. Miun menghadapi dilema antara mempertahankan tradisi atau menebangnya demi pembangunan. Eh, Hal tersebut dapat dibacakan pada kutipan, jika saudara masih menolak pohon itu ditebang, bersiap-siap saja saudara dimusuhi warga sekampung sampai mati. Apakah saudara, apakah mau saudara, sanggupkah saudara? Sudahlah tak akan mampu saudara. Kutipan tersebut menunjukkan bahwa kepala desa, tetua adat kampung yang mengancam Mi'un akan dimusuhi seluruh warga desa jika terus-menerus menolak menebang pohon warisan keluarganya. Di satu sisi, Mi'un terikat dengan nilai-nilai warisan keluarganya dan kepercayaan akan pohon itu sebagai pelindung dan keberuntungan. Di sisi lain juga, ia harus menghadapi tuntutan modernisasi desa yang ingin memanfaatkan lahannya untuk kepentingan umum. Entah sudah berapa kali ancaman serupa itu ia terima bukan hanya dari kepala desa, tapi juga dari orang-orang kampung, mulai dari yang bertahta, berharta, bahkan orang yang biasa-biasa saja. Lalu ada plot. Seperti itu ada pendahuluan, konflik, klimaks, dan resolusi. Pendahuluan dari cerpen ini yaitu Miun diperkenalkan sebagai petani miskin yang menjaga pohon warisan. Konfliknya,
Kepala desa dan warga menekan Miun untuk menebang pohon demi pembangunan. Klimaks, Miun mencari bantuan LSM sebagai upaya LSM, tetapi upaya tersebut gagal. Pohon terbakar karena sambaran petir. Lalu resolusinya Miun kehilangan harapan dan merasa kualat setelah pohon itu tumbang. Jadi cerita menggambarkan pergulatan batin Miun dalam mempertahankan tradisi. Lalu ada tokoh. Di sini ada Miun, kepala desa, istri Miun, pemuda SLM. Tokoh Miun adalah tokoh utama yang digambarkan sebagai orang miskin dan memiliki pendirian yang kuat. Walaupun sederhana dan tidak memiliki posisi sosial yang tinggi, ia tetap menjunjung nilai-nilai keluarga dan warisan nenek moyang. Miun sangat gigih dalam melindungi pohon warisan yang dianggap penting bagi keluarganya, meskipun harus melawan perlawanan dari tetua adat dan warga sekitar yang terus-menerus mengancamnya. Ya, lalu ada kepala desa. Kepala desa memiliki karakter otoriter yang memiliki tindakan dianggap selalu benar, keras kepala, dan memiliki keinginannya kepada Miun untuk menebang pohon demi pembangunan. Seperti pada kutipan, jika saudara masih menolak pohon itu ditebang, bersiap-siap saudara dimusuhi warga sekampung sampai mati. Apakah mau saudara? Sanggupkah saudara? Sudahlah, tak mampu saudara. Lalu, mau berapa lama lagi engkau diam? Sudah lama saya memberi Anda waktu. Nanti sore akan kusuruh orang mendebang pohon itu. Terserah kau mau mengamuk sampai mati pingsan. Sudah habis sabarku. Dapat digambarkan pada kutipan tersebut bahwa sikap kepala desa tidak memiliki kepedulian terhadap Mingwon. Lalu ada istri Mingwon. Istri Mingwon adalah tokoh pendukung karakter yang tidak digambarkan begitu detail, tetapi dia selalu bersembunyi ketika ada yang datang mengancam-ngancam untuk Miun. Karakter Simon juga tidak begitu peduli terhadap pohon warisan keluarganya itu. Lalu ada para pemuda SLM. Para pemuda SLM yaitu tokoh pendukung yang tidak terlalu dijelaskan. Tapi para pemuda LSM adalah harapan Miung untuk mengatasi masalah yang ia hadapi tetapi tidak mendapati hasil. Lalu ada sudut pandang. Sudut pandang itu orang pertama yaitu Miun. Eh, celakanya pohon warisan menggunakan sudut pandang orang pertama eh, memungkinkan pembaca merasakan langsung emosi, pikiran, dan pengalaman yang dialami oleh tokoh utama, yaitu Miun. Kita diminta untuk memahami pikiran Miun, mengikuti langkah demi langkah, dan merasakan keputusasaan serta kemarahannya. Sudut pandang orang pertama dalam cerpen ini sangat menciptakan cerita yang menarik. Dengan kisah Miun dari dekat, kita dapat memahami kompleksitas masalah yang dihadapinya dan menghargai perjuangannya untuk mempertahankan nilai-nilai yang diyakininya. Lalu merasakan kesedihan yang dialami Miun ketika kehilangan keluarganya. Lalu ada bahasanya itu bahasa sederhana dan emosional. Penulis menggunakan bahasa yang sederhana agar mudah dimengerti oleh pembaca eh, dari berbagai latar belakang. Hal ini membuat cerita terasa lebih dekat dan asli. Misalnya meskipun hatinya getar, tetapi ia tetap menahan rasa itu. Dengan menggunakan kata-kata sederhana seperti menahan, pembaca dapat lebih mudah mengerti perasaan Miun. Penulis juga sering menggunakan kata-kata sifat dan kiasan untuk menggambarkan suasana emosi dan keadaan tokoh. Contohnya, Miun merasakan keringat menetes di dahi. Jantungnya berdegup semakin kencang. Ini membuat pembaca merasakan tegangan Miun yang Miun alami. Lalu ada pesan moral.
Pesan moralnya yaitu pentingnya menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernitas. Tetapi harus ada keseimbangan antara pertahanan tradisi dan menghadapi tuntunan modernisasi. Itu kita juga dapat belajar dari Mi'un untuk tetap berani menghadapi suatu masalah dan mengajarkan pentingnya menjaga tradisi warisan leluhur yang memiliki nilai-nilai luhur. Buat yaitu berikutnya ada analisis dan pembahasan konflik batin dalam tokoh cerpen. Celakanya pohon warisan keluarga. Itu yang pertama, eh, ada ketakutan. Ketakutan, eh, Niun takut kualat jika pohonnya ditebang. Ketakutan merupakan konflik batin yang paling banyak terjadi yang dialami oleh Mi'un. Salah satunya adalah kekuatan yang dialami Mi'un ketika kepala desa datang ke rumahnya bahwa akan menebang pohon warisan keluarganya yang sudah terjaga dari generasi keluarga yang keluarganya dan Mi'un takut seperti pamannya kualat karena berencana menebang pohon. Lalu ada tekanan, Miun menghadapi ancaman dari kepala desa dan warga. Lalu ada amarah. Miun merasa tidak diperlakukan adil oleh masyarakat. Miun sangat marah. Miun juga sangat marah kepada kepala desa yang akan menebang pohon warisannya untuk pembangunan irigasi agar airnya mengalir ke sawah orang-orang. Padahal Miun sudah menjaga pohon warisannya itu. Hanya pohon itu yang dipercaya Miun untuk memberi rezeki. Jika ditebang, Miun takut sesuatu hal akan terjadi seperti paman-pamannya. Lalu Miun Miun juga marah kepada ketua adat karena tidak memberi dia sawah, tetapi dia harus dipaksa berkorban menebang pohon satu-satunya yang bisa memberi ia rezeki untuk pembangunan irigasi sawah orang lain. Itu yang Miun rasakan, kemarahan yang tidak adil baginya. Lalu ada kekecewaan dan penyesalan. Miun kehilangan pohon dan keluarganya setelah tragedi pohon warisannya itu tersambar petir lalu menimpa rumah Miun. Dan Miun baru menyadari kalau eh, istrinya sedang memasak di dapur dan tertimpa pohon warisannya itu. Selanjutnya ada pesan moral. Pesan moral itu ada beberapa, yaitu pentingnya menjaga tradisi dan kelestarian lingkungan. Tradisi perlu diperhatikan, dipertahankan, tetapi harus seimbang dengan modernisasi. Lalu ada keadilan sosial harus diterapkan dalam pengembalian keputusan bersama. Lalu cerita ini mengajarkan kekuatan menghadapi konflik batin dan tekanan sosial. Selanjutnya, yang terakhir ada kesimpulan. Cerpen Celakanya Pohon Warisan menunjukkan kompleksitas konflik antara tradisi dan modernisasi. Miun menghadapi dilema batin yang berat saat mempertahankan pohon warisan leluhurnya. Cerita ini mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara menghormati warisan budaya dan memenuhi tuntutan zaman. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.